Monggo priwe maning kerjaane dipending kon sabar eling senajan sirahe pusing pontang panting mumet tujuh keliling monggo priwe maning tahanan lagi genting ning aja maling senajan kosong brunting kiye warning sekang Gusti Kang Maha Wening. Serius? Ada rompi buatan Indonesia yang harganya 2 miliar? Ada Gus, rompi KPK yang warnanya oranye. Dengan korupsi 2 miliar, baru udah bisa pakai rompi itu. Kamu mau coba-coba dengan saya? Kagak enggak Yune, kagak bakalan coba-coba, yakin sih orang doyan aja kagak. Apa? Ngomong apa kamu? Enggak maksudnya tidak coba-coba berani. Untung kamu Nyong, kalau enggak udah saya pitas kamu. Emangnya kutu? Kasus kok nyolong sendal. Kasus itu korupsi baru keren. Nyolong sendal kagak keren. Anda nih kok. Korupsi kok keren. Pasti kena 5 tahun, ya kan? Loh, kok tahu? Ya tahu dong. Saya dulu waktu nyolong ayam, kenanya juga 5 tahun. Hukum tumpul ke atas, tapi runcing ke bawah. Oh, ya memang begitu. Begitu dari tadi. Inyong minta pendapatnya. Bagaimana menurut sampean, Bapak Santos? Jadi kesimpulannya sesuatu yang benar kalau ditempatkan di tempat salah menjadi salah. Begitu sebaliknya, kalau sesuatu yang salah ditempatkan kepada yang benar bisa dibenarkan. Nah, ini baru beres. Bagaimana caranya menghilangkan wabah bingung, Gus? Kalau kita bingung karena diliputi rasa ketakutan, itu obatnya gampang. Kita buru-buru ambil air wudhu, kita sholat, insya Allah dengan sholat akan diberikan ketenangan, kejiwaan, sehingga bingung itu akan pergi dengan sendirinya. Oh, begitu, Gus. Kandani kok. Tahu nggak, kursi apa yang bikin orang terlena sehingga dia lupa diri karena nikmatnya kursi itu? Pasti kursi goyang, Gus. Kandani kok. Iya bener, Gus. Kursi goyang. Sore ongkang-ongkang sambil leyeh-leyeh. Enak itu, yakin sumpah, Gus. Yang bikin orang lupa diri adalah kursi DPR. Kursi DPR. Pada siapa lagi saya minta pendapat kalau tidak sama sampean? Oh, begitu ya. Ini persoalan dianggap ringan ya berat, dianggap berat ya ringan. Jangan pelin-pelan dong. Waduh, nggak beres ini. Masa saya dibilang pelin-pelan? Ini persoalan serius, bukan main-main. Bagaimana nggak pelin-pelan? Kamu bilang persoalan ini dibilang ringan ya berat, dibilang berat ya ringan. Wah, nggak beres ini. Kalau ringan ya bilang ringan, kalau berat ya bilang berat. Gimana ya? Saya bingung. Oh, begitu ya. Ya sudahlah kalau bingung. Beres ini. Bagaimana mau beres? Yang minta pendapat saja bingung. Bagaimana saya mau ngasih pendapat? Ya tambah bingung dong. Alah, bingung mau dipelihara. Inyong. Bahaya loh. Menentukan sesuatu tapi dalam keadaan bingung. Oh, begitu. That's right, my brother. Nanti kasusnya seperti menyebarnya kasus corona loh, COVID-19. Iran dan Rusia itu menuduh Amerika yang menyebarkan corona. Lah, Amerika menuduh Cina yang menyebarkannya. Terus Cina menuduh Indonesia. Karena mereka tidak tahu yang sebenarnya, makanya mereka asal nuduh, kayak gue. Oh, begitu ya. Wah, nggak beres itu. Terus Indonesia menuduh siapa dong? Lah karena Indonesia juga bingung, makanya yang dituduh menyebarkan virus corona orang miskin. Waduh, ngawur. Bingung saya, Cak. Kalau bingung, ya pegangan dong. Ora guyon. Saya ini benar-benar bingung. Iya, bingungnya kenapa? Ya itu tadi, Cak. Aduh,
Cerita dong, cerita. Bingungnya masalah apa? Kok jadi bingung? Ah, Masalahnya saya bingung tadi. Emang saya belum cerita, Cak. belum. Dari tadi bingung, 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 bingung. Saya ikut bingung, tahu nggak? Maksud saya bingung. Maksudnya apa? Bingung itu maksudnya apa? Maksud saya ini bingung. Saya nggak tahu kalau saya ini bingung. Kalau tahu saya nggak akan bingung. Sarung gemblung, edan, bingung, bingung, bingung. Kok berhenti? Jalannya buntu. Hah? Kok bisa lewat jalan buntu? Justru itu, aku juga bingung kok jalannya buntu. Kan kita sering lewat sini. Kenapa saya bisa lewat sini? Bingung saya. Wah, kena virus bingung. Ini gara-gara pejabat kena virus bingung, jadi rakyatnya ikut ketularan bingung deh. Oh begitu ya? Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Inyong harus protes, yakinlah sumpah. Protes ke siapa? Hah? Tahu, Inyong juga bingung. Oh gitu ya? Nah itu suara apa? Nah, itu baru tidak bingung, surajan. Kita sholat yuk. Kamu tidak bingung kan? Kalau sholat kemana? Udah sholat ya ke masjid, Kang. Masa sholat ke mall? Kirain bingung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhenti dulu main HP-nya. Sudah adzan. Kita sholat dulu yuk. Sudah pernah, Gus. Astagfirullah. Sholat itu wajib bagi setiap muslim. Saat datangnya adzan, kita harus buru-buru sholat. Kalau sholat dulu mah udah pernah, Gus. Kalau sholat sekarang mah belum. Bisa saja kamu. Ya wis, sekarang yuk kita sholat sekarang. Nah, kalau gitu belum. Hei, tanya orang ini motor kenapa dituntun? Nggak beres ini. Bingung saya. Bingung. Mungkin bensinnya habis. Apa mesinnya mogok? Bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Kok bingung? Masalahnya apa? Itu kenapa saya tuntut motor ini? Bingung kan? Bingung saya. Ini virus penyebarannya di mana-mana. Bikin bingung semua orang. Aduh, jabang bayi. Cahiri mau kemana? Ke masjid mau sholat. Nah, kalau ke masjid saya nggak bingung. Nyala. Yuk, bareng ke masjid. Ayo. Ya. Aduh. Berhenti, berhenti, berhenti. Saya belum naik. Kan tadi saya bilang ngajak bareng ke masjid, bukan boncengin. Bareng masjid, nggak bonceng. Oh, begitu ya? Kandani kok. Hei, ayo. Aduh, aku tadi mau beli apa ya? Bu Susan, mau nyari apa? Tahu, bingung saya mau beli apa ya? Kalau bingung, jangan keluar rumah. Nanti ditangkap Satpol PP. Emangnya aku orang gila? Kalau orang gila, nggak ada yang bingung, Bu. Juga sih. Nah, kita ngobrol di sini saja daripada di Boleh. teras masjid. Boleh, Enak boleh, kan? boleh, Ayo, boleh. bebas. Ayo, silakan, silakan. Pokoknya Inyong mau protes, Gus. Wah, nggak beres nih. Begini ya. Jadi bingung itu disebabkan oleh rasa resah gelisah yang terjadi di depan kita. Itu dikarenakan kita belum bisa menerima takdir Allah. Oh, begitu ya, Gus. Kandani kok. Maka wajib hukumnya kita percaya terhadap takdir Allah. Termasuk kita mempercayai datangnya wabah bingung di negara kita ini. Paham? Nah, itu baru beres. Walah
Tapi yang Inyong tidak paham, Gus, bagaimana caranya menghilangkan wabah bingung, Gus? Kalau kita bingung karena diliputi rasa ketakutan, itu obatnya gampang. Kita buru-buru ambil air wudhu, kita sholat, insya Allah dengan sholat akan diberikan ketenangan, kejiwaan, sehingga bingung itu akan pergi dengan sendirinya. Oh, begitu, Gus. Kandhane kok. Ya, jadi ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153 itu disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan tenang. Jadi berkomunikasi dengan Allah itu melalui sholat ya, Gus? Ya, makanya dalam hidup ini kita harus menomorsatukan sholat. Jangan menduakan sholat, karena sholat itu harus nomor satu. Saya tidak setuju, Gus, kalau sholat menjadi nomor 1. Sampai kapanpun saya akan tetap menempatkan sholat di nomor 2. Wah, nggak beres nih. Karena nomor 1-nya itu syahadat. Mangko priwe maning kerjaane dipending kon sabar eling senajan sirai